Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing saat ini, saya berdoa kiranya iman kita tetap bertumbuh dan hidup kita tetap dekat dengan Tuhan. Dan kita tetap dipeliharakan, diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara-saudaraku. Sahabat, ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul From Terrified Cry to Trust in God. Dari ketakutan lalu berseru-seru dan percaya pada Tuhan. Mari kita memohon kuasa dan urapan Roh Kudus. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala pujian hormat bagi nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Semua yang bernapas akan memuji Tuhan. Dalam setiap kesempatan, layaklah nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan karena Engkaulah adik kami. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu, pimpinanmu yang sudah berlaku bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami membutuhkan urapan dan kuasa Roh Kudus, menjamah lidah hamba-Mu, memberkati setiap firman yang keluar dari mulut hamba, agar menjadi berkat rohani, menjadi pedoman rohani dalam perjalanan kehidupan kami, perjalanan kerohanian kami sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, salah satu pencegahan penyebaran virus corona adalah tenangkan pikiran. Yang artinya, janganlah takut, jangan panik, hadapi dengan tenang serta percaya pada Tuhan. Ada kesalahan selama lockdown di rumah, rasa takut dan panik memenuhi kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Kemungkinan besar karena kita lebih banyak mendengar berita dan menonton video mengenai virus corona, dan kurang waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, serta kurang berdoa dan bersyukur. Saudara-saudaraku, setelah dosa ada dalam alam semesta ini, pertentangan antara dua kuasa supranatural yang dimulai di surga terus berlanjut di bumi, yang dikenal dengan The Great Controversy atau pertentangan segala zaman. Setan menebar permusuhan, kebencian, kesusahan, ketakutan, serta penyakit yang membuat manusia menderita di dunia ini. Dia bertujuan agar manusia kecewa dan tidak percaya kepada Tuhan Allah dan akhirnya akan binasa. Namun Tuhan Allah tetap mengendalikan. Dia selalu memberi pertolongan dalam segala situasi, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia selalu ketakutan? Tentu saja saudaraku, karena tidak percaya kepada Tuhan. Yesus mengamarkan kita di dalam Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, mungkinkah orang mati karena ketakutan? Tentu saja saudaraku, mungkin. Di dalam Alkitab ada dua contoh orang yang mati karena ketakutan. Yang pertama Eli, Imam Eli. Dalam 1 Samuel 4 ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Samuel 4 ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Saudara-saudaraku, Eli mati pada waktu mendengar tabut perjanjian sudah direbut oleh orang Palestina. Yang kedua,
Nabal dalam 1 Samuel 25. Kita buka 1 Samuel 25. Ayat ke-37, firman Tuhan berkata, "Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Berikutnya, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu." Saudara-saudaraku, Nabal pun meninggal pada saat dia mendengar bahwa malapetaka yang akan menimpa dia oleh karena kejahatannya kepada Daud. Dia dengar dari istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan saat mengalami ketakutan? Apa yang saudara dan saya harus lakukan? Pada sahabat ini kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Mereka menghadapi masalah besar yang membuat mereka sangat ketakutan. Saudara-saudaraku, bila mana kita baca Keluaran 14 ini, kita akan melihat apa yang terjadi bagi bangsa Israel yang membuat mereka sangat ketakutan. Saudaraku, ketika diketahui oleh Firaun bahwa bangsa Israel telah pergi jauh dan melarikan diri, maka dia menghimpun tentaranya untuk mengejar, untuk menangkap dan membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Di ayat 10, Keluaran 14 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan." Saudaraku, bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Para pelajar Alkitab berpendapat, saudaraku, di mata manusia nasib mereka sepertinya tanpa harapan. Kenapa? Karena situasi tersebut tidak menguntungkan mereka, sebab di sebelah timur mereka terhalang oleh tepi Laut Merah, di sebelah selatan terhalang dengan gunung yang terjal, dan di sebelah barat padang gurun, padang pasir pegunungan, dan di utara atau di belakang mereka orang Mesir yang sedang mengejar mereka. Mustahil mereka bisa melarikan diri, dan juga saudaraku, mereka tidak bersenjata dan tidak siap untuk berperang. Dan yang terakhir, saudaraku, mereka belum belajar percaya pada kekuatan dan perlindungan Tuhan. Itu dituliskan dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 566. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nyonya White memberikan gambaran seperti ini dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 330. Semua orang ketakutan, sebagian berseru kepada Tuhan, akan tetapi sebagian besar datang kepada Musa dengan persungutan mereka. Saudaraku, mereka datang berseru kepada Musa dengan persungutan mereka. Sebenarnya sudah tepat mereka berseru kepada Allah dalam kesesatan itu. Dan Musa pun ikut berseru kepada Tuhan. Dan saya pun jika ada di sana, saudaraku, pasti akan ikut berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Sayangnya, saudara-saudaraku, hanya sebagian yang berseru-seru kepada Tuhan. Sebagian besar mengganti seruan mereka dengan persungutan. Saudara-saudaraku, apakah sebenarnya persungutan mereka itu? Mari kita baca kitab suci. Kita baca Alkitab kita, Keluaran pasal 14 ayat 11 dan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 12. "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami
dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara-saudaraku, apakah persungutan mereka ini tepat? Mari kita lihat Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Saudaraku, yang pertama sebenarnya mereka sudah tidak nyaman tinggal di Mesir. Yang kedua, mereka adalah budak sehingga tidak memiliki hak. Raja Salomo menggambarkan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 51. Bangsa Israel leluhur mereka dibawa keluar dari tengah-tengah dapur peleburan besi. Bayangin saudaraku, Raja Salomo menggambarkan bahwa keadaan mereka di Mesir itu bagaikan di dapur peleburan besi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk orang Israel sangat dibatasi. Buktinya adalah bila mana ada anak laki-laki dilahirkan, bayi laki-laki dilahirkan, itu akan dibunuh supaya mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk atau masyarakat orang Israel. Yang keempat, mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah di Mesir. Dan saudaraku, luar biasanya, mereka tidak kena tulah tersebut, hanya orang Mesir saja. Yang kelima, saudaraku, Tuhan memberikan pilihan. Tuhan tidak memaksa mereka keluar dari Mesir, tetapi hanya yang percaya padanya. Saudaraku, lihat, ini alasannya, makanya Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, karena mereka sangat menderita di sana. Ayat inti kita pada hari Sabat ini dalam Keluaran 14 ayat 13. Kitab suci berkata kepada kita, Keluaran 14 ayat 13. "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Saudara-saudaraku, itulah perkataan Nabi Musa kepada bangsa Israel sebagai jawaban terhadap persungutan bangsa Israel kepadanya. Pena Inspirasi menuliskan, Musa merasa sedih karena bangsa itu menyatakan iman yang sekecil itu kepada Allah. Sekalipun berulang kali mereka telah menyaksikan pernyataan kuasanya, bagaimanakah mereka boleh menuduh dia atas situasi yang sulit dan berbahaya itu? Memang benar, kelepasan mereka tidak mungkin terjadi kecuali Allah campur tangan. Namun, Musa tidak merasa takut. Jawabannya tenang dan penuh kepastian. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Tuhan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Buku Sejarah Para Nabi, halaman 330. Saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jawaban atas doa dan pertolongan dari Tuhan itu adalah on time, tepat waktu dan present, saat dan hari ini juga. Pada waktu umatnya berseru kepadanya, saat itu juga Tuhan sudah mendengar dan sudah ada solusi untuk setiap masalah yang dihadapi umat-umatnya. Amin, saudaraku. Amin. Contohnya, saudaraku, malaikat Gabriel berkata kepada Daniel di dalam Daniel 9 ayat 23. Daniel 9 ayat 23. "Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu,
sebab engkau sangat dikasihi. Demikian juga dengan pengalaman Yunus di dalam Yunus 2 ayat 1 dan 10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudaraku, pertolongan Tuhan adalah tepat waktu. Pertolongan Tuhan adalah present saat ini dan hari ini, tidak menunggu hari esok manakala umat-umatnya sangat membutuhkannya. Sebagaimana Musa percaya kepada Tuhannya, kita juga harus percaya kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan yang akan berperang, menyelamatkan dan bertindak demi umatnya untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Amin, saudaraku. Amin. Kita percaya kepada Tuhan. Dan jikalau pandemik ini masih berkepanjangan, kita tetap sabar dan berharap pada Tuhan Allah, dan Dia akan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Nasihat hamba Tuhan Ellen G. White, apabila doa-doa kita belum dikabulkan, beliau katakan, baiklah kita tetap berpaut pada janji-janjinya, karena akan tiba waktunya, akan dijawab, dan kita akan menerima berkat yang kita perlukan. Tetapi menuntut supaya doa dijawab seperti yang kita inginkan adalah iman tanpa alasan. Allah amat bijaksana sehingga tidak mungkin berbuat salah, dan Tuhan tidak menahan sesuatu perkara yang baik dari mereka yang berjalan dalam kebenaran. Sebab itu janganlah takut berharap padanya, walaupun engkau tidak segera mendapat jawab atas doa-doamu. Bergantunglah pada janji-janjinya. Selanjutnya dia katakan, pintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 90. Saudaraku, di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 18. Inilah yang menjadi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jaminan dari Tuhan untuk umat-umatnya yang sedang menghadapi akan masalah, pergumulan, dan kesusahan tersebut. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Saudaraku, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam masalah kesulitan yang besar, sekalipun tidak ada jalan keluar seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Saudaraku, Tuhan tetap ambil bahagian dalam kehidupan, dalam masalah dan pergumulan umat-umatnya. Lebih lanjut, saudaraku, inilah anti klimaks daripada masalah yang sedang terjadi. Dituliskan di dalam Keluaran 14 ayat 23. Saya akan bacakan dengan cepat. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir itu lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Dan ayat 30, saudaraku. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saudaraku, inilah yang Tuhan lakukan kepada musuh-musuh umatnya. Kepada masalah yang mereka hadapi, Tuhan akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan. Manakala kita menghadapi kesulitan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita. Saudaraku, orang Mesir mengejar dan semakin mendekat, Tuhan bertindak membuat roda kereta Firaun sulit bergerak. Musa mengelurkan tangannya, maka berbaliklah air laut menutupi tentara Mesir. Bangsa Israel selamat menyeberangi Laut Merah. Amin, amin saudaraku. Di dalam momen yang luar biasa ini, Allah mau berpesan kepada umatnya, janganlah takut, berdirilah tetap. Tuhan Allahmu ada bersamamu dan akan memberikan keselamatan kepadamu. Saudaraku, cerita ini ditutup dengan happy ending. Mari kita baca Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara-saudaraku, bangsa Israel berseru dan Tuhan Allah menolong, melepaskan mereka dari musuh mereka. Akhirnya mereka takut dan percaya kepada Tuhan. Kisah ini menjadi cerita yang tidak pernah terlupakan oleh bangsa Israel, oleh keturunan mereka, bahkan oleh penduduk kota Jeriko dan semua bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Seperti bangsa Moab, bangsa Edom, bangsa Kanaan yang lain yang ditumpas dan diusir oleh bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menolong dan meluputkan saudara, apa yang saudara lakukan? Tentu saja saudaraku, kita semakin percaya kepada Tuhan. Pernahkah saudara naik pesawat dan mengalami apa yang disebut dengan turbulence? Seorang penyanyi yang bernama Yolanda Innocent diceritakan dalam satu tabloid Messenger dengan topik From Coca-Cola to Christ. Yolanda adalah seorang penyanyi yang terkenal. Pernah ikut iklan perusahaan Coke, McDonald, American Airlines, Snickers, dan lain-lain. Saudaraku, dia sudah pernah talk show dengan Joan Rivers, manggung dengan Bill Cosby, juga rekaman dengan Whitney Houston, dan penyanyi yang terkenal Michael Jackson. Dia lahir di keluarga Kristen. Umur 13 tahun sudah menjadi anggota KOR di jemaatnya. Dan umur 18 tahun, dia dianjurkan temannya untuk mencoba menjadi penyanyi sekuler, menjadi backing vokal untuk grup-grup yang terkenal. Dan saudaraku, akhirnya dia terkenal dan menjadi penyanyi pop di Amerika Serikat. Pada tahun 1985, dia hampir saja mati ketika dalam penerbangan dari Los Angeles ke New York. Pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulence dan dia berdoa dengan tidak putus-putusnya. Doanya adalah, Tuhan, bila mana Engkau selamatkan aku, maka saya berjanji akan melayani Engkau dalam sisa kehidupanku. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, pesawat mereka mendarat dengan selamat
Dan mulai saat itu, Yolanda Innocent mengabdikan dirinya melayani Tuhan, menjadi penyanyi rohani di gereja, dan juga melayani pekerjaan Tuhan di dalam beberapa bagian di atas dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi segala permasalahan dan kesesakan yang kita alami, sama seperti menghadapi COVID-19 ini yang sedang mewabah saat ini, maukah kita sungguh-sungguh percaya, berseru, dan berserah kepada Tuhan? Yaitu dengan membaca firman-Nya, lebih banyak bermeditasi, bersyukur, serta berdoa, agar kita jangan stres dan panik dan menjadi takut, melupakan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah berlaku bagi kita. Saudaraku, sebelum mengakhiri khotbah ini, saya ingin paparkan kembali intisari khotbah. Ada 7 poin yang kita harus ingat dari firman Tuhan pada siang hari Sabat ini. Yang pertama, janganlah takut menghadapi masalah apapun. Yang kedua, berserulah pada Tuhan, minta pertolongan daripadanya. Yang ketiga, berdirilah tetap berharap pada janji Tuhan. Yang keempat, jangan pernah meragukan kasih-Nya sekalipun doamu belum dikabulkannya. Yang kelima, di dalam segala keadaan, Tuhan akan bersama dengan umat-Nya, Immanuel. Yang keenam, Tuhan akan datang dengan pertolongan yang tepat waktu. Yang ketujuh, dan tetaplah percaya kepada Tuhan, dan tetaplah setia melayani pekerjaan Tuhan. Trust in God. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Selamat hari Sabat dan tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji hormat bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah diteguhkan, kami sudah dikuatkan firman-Mu pada siang hari Sabat ini. Hamba berdoa, biarlah melalui Roh Kudus, firman-Mu ini akan dimeteraikan untuk menjadi berkat, menjadi pedoman rohani bagi kami semua umat-umat Tuhan di Caka Sampurna, dan bisa saja orang lain yang mendengarkan akan dan menyaksikan akan video ini. Hamba berdoa Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya Tuhan wabah virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Tuhan luputkan umat-umat Tuhan dari segala kesusahan, dari segala penderitaan, dan biarlah Tuhan senantiasa menopang kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga umat-umat Tuhan akan senantiasa berkecukupan di dalam pemeliharaan dan kasih sayang daripada Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan memberkati umat-Mu ini. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan Allah selalu menghadapkan wajah-Nya kepada umat-umat-Mu ini untuk memberikan damai sejahtera. Biarlah Allah kita di sorga menyinari wajah-Nya kepada saudara-saudara untuk memberikan kasih karunia, memberikan kebahagiaan, memberikan umur panjang, memberkati segala usaha tangan-Mu. Dan biarlah kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus bersama dengan kita dari hari Sabat ini sampai Maranatha. Doa ini Tuhan kami persembahkan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.